Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam sahabat-sahabat pemirsa Ansor Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kembali pada kegiatan kita Ansor Podcast. Ada hal yang sedikit beda dengan podcast-podcast sebelumnya yang mungkin sahabat-sahabat lihat di depan sahabat-sahabat ada beberapa barang yang kita siapkan atau kita tampilkan. Ya. Kesempatan kali ini kita mengangkat tema terkait kemandirian ekonomi. Kita tahu bersama Gerakan Pemuda Ansor salah satu slogannya ngaji, ngader, makaryo. Gerakan Pemuda Ansor harus serba bisa. Nah, kalau ngaji sudah sebagai kewajiban, ngader sudah jelas bahwa kita punya 7 juta kader. Nah, ini makaryo, kemandirian ekonomi untuk menopang segala kegiatan Gerakan Pemuda Ansor. Nah, pada kesempatan ini kita sudah kedatangan tamu kita yang luar biasa. Sambil kita perkenalkan, beliau sahabat Andri Widyanto. Sehat sahabat? Sehat selalu dari Ibnu. Beliau adalah Direktur Rumah Madu Murni Sorban Indonesia. Nah, Rumah Madu Murni Sorban Indonesia. Dan. Nah, luar biasa nih. Ya, nanti apa sih Rumah Madu Murni Sorban Indonesia? Kemudian kenapa berwirausaha atau berniaga madu? Nanti kita tanya bareng-bareng. Kita tanya biar sahabat-sahabat paham. Sebenarnya tidak hanya madu, produk-produk lain juga bisa. Ini kita mencoba dari Madu Murni Sorban Indonesia. Sebelumnya silakan untuk sahabat Andri bisa memperkenalkan diri, juga apa ini ya di meja kita yang di depan sahabat-sahabat sekalian. Silakan sahabat Andri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam dari Ibnu dan sahabat-sahabat semuanya di Nusantara. Ya, terima kasih. Malam hari ini itu kehormatan yang luar biasa bagi kami. Kader dari Banyumas, Jawa Tengah. Untuk diundang malam hari ini di acara podcast pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Ya, saya di Banyumas diamanai untuk menjadi Kasat Korjab. Dan alhamdulillah saya juga diberi ruang oleh pimpinan cabang untuk mencoba bagaimana bisa mengembangkan yang namanya produk madu di Banyumas. Nah, begitu dari Ibnu. Oh, siap. Dari Banyumas ini logatnya sudah sangat khas ya. Banyumas berarti ngapak ya. Ngapak. Nah, orang ngapak, orang kepenak. Ya betul dari Ibnu, orang ngapak, orang kepenak. Ya. Ini salah satu kabupaten di Jawa Tengah berarti ya. Iya. Ya. Oke sahabat Andri, ini Rumah Madu Murni Sorban ini apa biar sahabat-sahabat itu tahu kenapa sahabat Andri atau Banser Banyumas atau PC Ansor Banyumas ini ekonominya melalui madu ini. Oh ya. Oke. Ya sebenarnya ada cerita yang unik di awal. Itu ada sahabat saya ya, sahabat dan Rasikin itu yang sekitar 2 tahun lalu itu jualan produk ini ke rumah saya. Awal itu belum ada merek waktu itu dan belum. Iya, ada 3 varian ini, yang besar, sedang, kecil. Ya karena saya pas-pasan uangnya, saya beli yang kecil. Tapi ternyata nggak mau dibayar. Komandan, biar komandan badan sehat, nggak usah bayar komandan. Wah, oke. Saya di hari yang berikutnya begitu lagi, yang kedua. Saya pilih yang kecil lagi, saya beli nggak mau dibayar lagi. Lah ya waktu yang ketiga itu saya nggak mau, ini nggak bayar. Akhirnya sahabat Rasikin itu begini, dan ketemu saya Yundan dengan teman saya yang ahli permaduan di hutan.
biar nanti komandan bisa mengembangkan ini sebagai bisnis Ansor Banser Kabupaten Banyumas. Karena nggak enak saya nggak bayar 2 kali dari Ibnu. Jadi saya dijebak ini, minta ditunda dasikin. Akhirnya saya coba ketemu, alhamdulillah, dan saya coba 1 krat itu kan 24. Saya nggak tanya produknya madu apa enggak lah, yang penting saya coba jual dulu. 1 minggu nggak laku, nggak jualan lah saya. Saya bawa ternyata 4 hari laku dan ya saya kesana lagi ambil lagi. Saya ambil 2 krat. Saya bilang ini tes terakhir bagi saya. 2 minggu lah, kalau nggak habis tidak lanjut lah saya jualan madu. Alhamdulillah hanya 6 hari 2 krat itu selesai saya. 2 krat, 1 krat berarti berapa? 24 dari Bro. 2 krat berarti 48 dalam waktu 6 hari. Berarti 1 hari 8 botol ya? Iya, alhamdulillah. Akhirnya diminta lagi, bagaimana? Dan nanti mau berapa botol lagi ini? Siap, kalau boleh siapkan saja 10.000 botol. Wow, itu. Wah, banyak sekali. Saya memang ada tapi baru sekitar 4 ribuan. Gak apa-apa, nanti berangsur-angsur dikirim saja. Akhirnya alhamdulillah saya kenalkan kepada saat itu pimpinan cabangnya adalah sahabat Ahmad Sidoni Masdar, atau kita kenal di Banyumas dengan Kang Jahit. Nah, saya kenalkan ke beliau dan mohon izin minta keberkahan Ansor Banser, namanya sorban begitu dari Bro. Sorban. Ya, ternyata beliau membolehkan. Saya bolehkan ternyata, alhamdulillah. Sorban itu Ansor Banser. Iya, Ansor Banser sebenarnya. Kirain kenapa nggak pakai nama sajadah apa peci gitu. Oke. Sorban ya, alhamdulillah ini 2 tahun masih berjalan sampai hari ini. Oh iya. Siap. Berarti ini sudah 2 tahun dimulai dari bisa dikatakan bisnis pribadi ya. Ya. Yang awalnya, tapi kemudian konsultasi ataupun minta arahan dari ketua PC yang kebetulan sahabat ini Kasat Korsap kan ya. Iya, siap. Nah, Kasat Korsap menanyakan kepada ketua PC, ternyata dibolehkan untuk menjadi usaha dari PC Ansor Banyumas. Dan beliau minta tetap sampean yang pegang, mengelola dan sebagainya begitu. Oh, berarti double job dong. Ya, memang begitu adanya. Harusnya kan di organisasi nih, Ansor kita tahu bersama ada wakil ketua ekonomi. Ini Kasat Korsap ini kan ngurus pasukan. Ini malah ngurus ekonomi juga ini. Siap komandan. Ya harus begitulah karena wakil ketua bidang ekonomi kan urusannya banyak yang lainnya. Oh, banyak. Makanya saya minta izin untuk mengembangkan madu di Banyumas dan niat kami di seluruh Nusantara ini untuk bisa sahabat-sahabat semuanya Ansor Banser di Nusantara bisa bekerja sama nantinya. Oh, gitu iya. harapan kami. Jadi ini unik sahabat. Mungkin di PC atau PW di Indonesia di yang lain, maksudnya di selain Banyumas itu kan yang ngurus ekonomi ya wakil ketua bidang ekonomi ya. Nah, Kasat Korsap sudah lah urusannya pasukan karena kita tahu bersama Banser itu kan senangnya doreng-doreng apalagi untuk apa ya? Bahasanya ya pras-pras ya. Banyumas banget ini. Siapa? Begini Pras-pras. Kenapa kok saya diiyakan oleh ketua PC saat itu? Karena memang sejak awal saya bekerja ya hanya bisanya berjualan, berniaga gitu. Mungkin melihat itu akhirnya kami diizinkan untuk mengembangkan ini di Kabupaten Banyumas gitu. Siap. Nah, ini kan madu ya. Madu yang kita tahu itu obat atau penyembuh dari segala penyakit. Kalau nggak salah saya kebetulan di Quran juga kayaknya ada. Ada kan? Di An-Nahl 869. Ternyata benar sahabat operator Haidar ini. Nah, itu kenapa tidak memilih berniaga di yang lain yang misalkan kebutuhan pokok sehari-hari yang lebih cepat perputarannya dan lebih mudah mungkin modal dan daya jangkaunya yang semua masyarakat membutuhkan bisa, iya. Tapi kenapa malah memilih madu yang ini kebutuhan sekunder lah begitu Mas? Iya, kebutuhan di tingkat kedua lah. Gitu. Begini dan yang jelas yang pertama di Al-Quran ada, itu menjadi spirit saya bahwa madu ini penyembuh segala penyakit. Nah, yang berikutnya madu kita itu kan madunya murni komandan. Oh, murni. Bukan asli loh ya. Oh,
ada bedanya itu. Ada beda, yang asli sama murni beda komandan. Gitu. Ya, kalau asli kan dia produknya itu ada madunya, tapi tambahan yang lain. Karena 80% komandan. Setelah saya tanya ke teman-teman di BP POM dan juga di apotek dan sebagainya, ternyata informasinya begitu. Ada 80% beredar di Nusantara ini adalah madu-madu olahan komandan. Nah, madu kita ini murni. Murni itu berarti tidak ada campurannya apapun. Waduh. Makanya warnanya saja ini ada yang beda-beda kan. Nah, tidak begitu pekat, ini rada pekat. Karena ini alam yang bikin, ya. Alam yang bikin, Allah yang bikin, bukan pabrikan kita. Berarti dari stup atau sarangnya kita ambil, kita peras, terus didiamkan dalam drum beberapa hari karena harus biar enzim gestasnya tidak begitu keluar begitu, biar bisa tertahan. Akhirnya baru dimasukkan ke botol biar tidak meledak ini karena murni begitu komandan. Dan ini enggak ada expirednya. Kenapa kok saya milihnya madu? Expirednya itu panjang sekali. Gini, mau berapa ribu tahun pun madu itu tetap bisa dikonsumsi. Semakin lama itu semakin baik itu kalau madu murni. Madu murni begitu. ya? Yang madu murni begitu komandan. Wah. Makin lama makin baik. 8 tahun ini itu menjadi hitam dan harganya itu bisa 5 kali lipat daripada harga yang ini komandan. Begitu. Tapi memang tidak mudah komandan. Tidak mudah untuk mengajak sahabat-sahabat Ansor Banser ini untuk mau berjuang, berniaga itu tidak mudah ternyata. Saya ingat bagaimana ketum dulu ya sebelum Gus Menteri ya, Mas Nusron Wahid dalam di Pandanaran acara kongres Ansor itu beliau ngendika di sana bilang bahwa garis kemiskinan di Indonesia itu banyaknya itu adalah siapa? Warga NU, karena NU paling banyak di negeri ini. Dan itu ada kita di situ Ansor Banser. Makanya beliau luar biasa kan. Luar biasa beliau. Beliau apa? Beliau mencoba akreditasinya PC harus punya koperasi atau badan usaha yang jalan. Yang istiqomah jalan. Mendorong itu agar apa? Selesaikan itu. Kader-kader Ansor Banser, kader muda NU punya daya kemanfaatan itu lebih di masyarakat. Terutama untuk menghidupi dirinya, mestinya harusnya mampu. Nah, ini ada akreditasi yang begitulah. Saya mendengar seperti itu. Waktu itu saya menginginkan sekali ada sebuah pergerakan kemandirian ekonomi di Ansor Banser. Ya, saya bisanya ini dan saya coba. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini. Dan enggak mudah memang. Saya coba untuk sahabat-sahabat ikut. Ada 100 lebih awalnya. Sekarang hanya 60. Hanya 60 secara langsung. Secara langsung itu yang ikut dengan kita ke kantor itu ada 60-an sekarang yang bertahan. Tapi di bawah mereka jaringannya sudah cukup panjang kok. Sudah cukup luas jaringannya. Alhamdulillah dan Ibnu. Siap. Jadi tadi yang panjang ini disampaikan oleh sahabat Andri ini, pertama 80% di Indonesia itu banyak madu olahan. Iya. Berarti kalau yang madu-madu rasa itu olahan ya? Karena kan gini, tadi warnanya karena dibuat alam. Terus kemudian rasa juga dibuat alam kan. Ya, betul. Ada yang mungkin sedikit yang manis banget, ada yang agak sedikit pahit-pahitnya atau kecut-kecutnya gitu kan. Itu kan alam yang buat. Nah, kalau di yang kita lihat umum, yang kemasan-kemasan itu kan ada madu-madu yang rasa itu. Nah, itu madu murni atau madu asli, karena pakainya ya brandnya ini madu murni. Semua pakai seolah seperti itu. Iya, tapi kan kebanyakan masyarakat mengenal itu kan madu itu madu asli komandan. Madu asli. Asli apa enggak gitu. Ya kita lebih daripada asli di kita. Murni begitu komandan. Murni kalau kita, bukan hanya asli. Jadi jangan sampai terkecoh sahabat-sahabat dan masyarakat semuanya. Madu murni itu ya murni, tidak campuran apapun. Kalau rasa-rasa itu ya hanya improv saja, biar mungkin anak-anak senang mau minum, mungkin ada rasa stroberi, rasa apa. Kami nggak mau resiko itu, walaupun memang aman. Rasa itu kan mestinya lewat uji dan sebagainya. Tapi nggak mau karena slogan kami di botol kita adalah dalam hal kualitas kami tidak main-main. Ya itu makanya, tidak main-main, hanya satu. Nggak mau lah saya dicampur-campur ini. Terus juga itu tadi yang bertahan sampai saat ini dari setelah 2 tahun itu ada sekitar 60 yang langsung kantor ya. Nah, ini apakah 60 itu sahabat-sahabat Ansor semua atau umum? Karena kita bicaranya tadi kemandirian ekonomi
organisasi kan, Iya, buat betul. kader terutama kan. Kader ini nggak cuma kegiatan yang rutinitas yang sudah ada ngaji ngajar itu, Nggih. tapi kan juga harus yang kita tahu bersama sahabat-sahabat kita itu apa yang nanti kita dapatkan. Kayaknya kan begitu. Nah, ini 60 itu apakah kader Ansor Banser atau ada di luar itu? Oh, siap. Nah ini saya yakin sepakat semuanya karena Ansor Banser itu kan organisasi kemudaan di bawah NU ini harus punya kemanfaatan pada masyarakat. Iya. Makanya 60 itu bukan hanya anggota Ansor Banser saja, Komandan. Ada juga ibu-ibu fatayat ada di dalam. Terus ada juga di luar organisasi kita, dalam arti tidak berorganisasi tapi itu adalah warga NU atau bahkan di yang lainnya juga ada. Ada, sahabat-sahabat teman-teman di ormas lain begitu yang bergabung di kita juga ada. Nah, berarti tidak menutup kemungkinan hanya sebatas keluarga besar Ansor Banser ya. Yang jelas pertama tujuannya adalah kader, yang kedua bisa memberikan manfaat untuk khususnya keluarga besar Nahdlatul Ulama. Iya, pasti. Baru umum mungkin begitu. Nah, betul sekali. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat ya. Ini kan produk mungkin banyak yang kok kemasannya beda-beda, bahkan Apa mungkin saja ada yang ya. kemasannya seperti ini, ada yang lah, mungkin biar sahabat-sahabat tahu sekalian ini. Enggak apa-apa ini. Promo biar nanti PC Ansor Banyumas punya ekonomi ini bisa menyebar luas, tidak hanya di Banyumas saja, tidak hanya di mungkin Jawa Tengah saja. Nah, namanya Indonesia berarti tidak hanya di Indonesia saja, mungkin bisa keluar negeri. Nah, ini biar sahabat-sahabat tahu apa saja ini, apa ini sama atau beda, kita kan nggak tahu. Oh, siap. Nah, bisa dijelaskan? Ya, ini madu kita ini biar nanti juga lebih paham, itu jenisnya dari lebah Apis mellifera. Apis mellifera. Yang kalau yang besar sedang tahu ini sama, madunya sama. Hanya kemasannya saja kita bikin 3 karena nanti kan ada pilihan, ada yang mungkin pas lagi pengennya yang kecil dan yang besar, tinggal kebutuhan lah kami sediakan varian ini. Ini khusus yang untuk anak ini. Ini madu yang khusus anak, akan lebih kental. Biasanya kan di roti tawar dan sebagainya. Kalau yang sulit makan atau lagi susah makan pakai ini. Pilek-pilek atau batuk ini, insya Allah kalau dengan madu anak, kalau yang anak-anak di bawah 7 tahun itu besok pagi sudah lebih sehat dan berangsur baik. Nah, itu. Dan ada produk juga ini madu sarang, atau yang kita kenal secara umum adalah Komhani. Komhani ini madu sarang. Nah ini di sini beda kita dengan madu sarang yang ada di pasaran. Bedanya di mana? Karena kita ada mengandung propolis. Nah, sakit gigi kunyah ini terus nanti ampasnya ditempelkan gigi yang sakit, insya Allah yang sudah itu sembuh. Karena ada antibiotik yang Allah bikin melalui lebah. Air liur lebah itu kan antibiotik. Propolis namanya, ada di madu sarang ini, atau Komhani. Terus ada juga Royal Jelly. Nah ini yang kemasannya cukup cantik. Ini madu Royal Jelly. Ya, madu Royal Jelly ini, apa itu Royal Jelly dari Ibnu? Itu adalah susunya madu. Susunya madu ya. Susunya madu. Jadi itu hanya kalau di dalam sarangnya lebah itu yang minum, yang mengkonsumsi hanya ratu lebah sama bayi-bayi lebah yang 2 mingguan lah. Setelahnya udah enggak. Ini kalau bisa sih disiplinnya seperti lebah ya. Ada yang produksi, ada yang ngambil, ya yang minum juga yang kebagian lah ini. Jadi tambah-tambahannya ya pinter, kali-kalinya pinter, baginya ya pas. Nah ini contoh buat kita, lebah itu disiplin sekali. Nah, ini ada di Royal Jelly. Untuk apa ini? Royal Jelly ini untuk daya tahan kita semakin bagus, daya tahan ingatan kita ini. Atau yang usia-usia sudah 50 ke sana, ini perlu sekali untuk ini. Dan kemarin, dan ini juga masih di dalam pandemi COVID-19, itu dahsyat ini, pengeluaran produk ini begitu cepat. Karena mampu 3 hari ini, paling lama 6 hari, itu pakai Royal Jelly, itu menjadi negatif. Yang positif COVID? Ya positif COVID, itu banyak yang tertolong ini. Dan itu ada beberapa testimoni di kita lagi di Instagram, ada juga di Facebook, silahkan di YouTube juga ada Rumah Madu Milik Sorban, nanti di situ banyak testimoni dan sebagainya. Dan Ibnu. Nah kalau yang ini Bipolen, Bipolen.
Oh, ini kalau madu kita madu Nanti. unduhan ini ya. Madu ternak ya. Madu Nah, ternak. nanti ini kita madu tanyakan. unduhan. Ya, ini bipolen. Bipolen itu puting bunga yang laki-lakinya daripada bunga itu yang diambil ini. Ini kandungan nutrisinya begitu tinggi. Ya cukup 1 sendok di pagi hari sama dengan 1 piring Wih. sarapan ini. Dan Jadi makan bisa dan- untuk diet ini. Nah, tapi kalau Diet, Dar. tapi kalau 2 produk ini disatukan, ini menjadi paket produk untuk program hamil atau promil. Yang 2 ini. Jadi untuk promil. Jadi yang ini untuk yang perempuan atau wanita ini, yang bipolen, yang royal jelly untuk cowoknya ini laki-lakinya. Nah, ini insya Allah dengan ikhtiar ini yang sudah alhamdulillah banyak kebantu, yang tambah momongan pengen, yang belum punya momongan. Begitu dan itu. Nah, untuk strongnya ini kita punya produk andalan ini ya. Itu. Dari itu masih bujang kan? Ya. Kita harus Ya, minum ini. alhamdulillah. Oh, bujang saya. Ya, ini produk bawang lanang Nusantara. Kenapa pakai Nusantara kalimatnya? Bawang lanang kita itu kecil-kecil, nggak besar-besar. Karena ini betul-betul varietas dari Indonesia. Bawang lanang berarti bawang laki. Ya, maksudnya itu hanya satu bawang butir. tunggal ya. Bawang tunggal. Bawang Satu tunggal, butir tidak ada temennya lah. Kalau bawang yang lainnya kan ada temennya. Ah. Blok itu bareng-bareng gitu. Nah, ini enggak. Nah, ini bawang Apa itu lanang. khasiatnya itu? Bawang lanang ini yang jelas menjaga kesehatan pasti ya. Untuk yang jelas yang juga dahsyat ini untuk stamina laki-laki ini. Waduh. Stamina laki-laki luar biasa bawang Gas, lanang. gas, gas. Iya. Gas Pagi opo. 1 sendok dengan 1 butir, malam ia rasakan bedanya lah. Kembali lagi, yes. Segera gitu. kita minum, Dar. Nanti kita tapi ke siapa, Dar? Nah, ini ada yang pecinta burung dan juga burung ocehan dan merpati, ada juga ayam jago. Kita juga punya Power Jaws ini. Wah, Power ternyata Jaws. nggak cuma buat manusia ini. Bukan, ini inovasi yang dikembangkan sorban. Ini selama 2 tahun ini ada beberapa produk yang insya Allah dahsyat karena ini sudah diujikan di beberapa tempat dan minimal ada 1 tahun lah, setelah itu baru kita keluarkan. Power Jaws ini burung merpati dan ocehan ini Power Jaws ini. Nah, ini bagus sekali. Ya, ini tenaga menjadi lebih kuat tapi tidak bikin stres. Nah, kan banyak produk-produk. Saya tanya kepada teman-teman yang punya merpati kolong, burung ocehan yang sering dilombakan, itu vitaminnya bagus-bagus. Tapi setelahnya kadang itu menjadi bahasanya di burung itu giringnya itu tambah luar biasa, tenaganya cepat habis. Nah, tapi kalau ini ternyata luar biasa. Pada saat 1-2 kali shoot turun diterbangkan, itu enggak terlalu capek sekali. Setelah itu mulutnya bisa berhenti, enggak gitu kecapean enggak, alhamdulillah. Nah, ini dahsyat ini. Oh ya. Nah, ini untuk burung. Lah, ada juga tetes yang untuk mata ada, namanya yes, madu sorban yes. Itu buat tetes mata. Jadi yang punya min, yang punya plus itu berangsur-angsur berkurang. Cuma memang lebih cepat untuk yang min. Kami kemarin ujikan itu ada yang min 2, ternyata 3 mingguan lah, hampir 1 bulan itu setelah dicek lagi ke optik, itu ternyata menjadi netral sudah dan nggak pakai kacamata. Akhirnya kami berani keluarkan produk itu. Nah, apa isinya? Ini madu hitam dengan royal jelly. Oh, Di sini dahsyat. dicampur itu ya. Ini di mix ini dari itu. Di-mix, Di ya. mix, nggih. Nah, ada lagi yang untuk cewek biasa nih, ada masker nih, madu masker. Ada masker juga. Madu masker ya. Glowing sahabat, glowing yang mukanya habis ngepam, capek, Itu ya. terus kelihatan buluk. Lesu yang jelas dari Lesu. Bro. Iya, lesu. Nah, ini sahabat-sahabat bisa kelihatan glowing, terus istri-istri banser ini biasanya. Enggak, Ini cocok iya. ini. Cocok alamiah ini. Biar nggak banyak pos kayak itulah. Ini ya madu masker ini. Ini bagus sekali. Makanya ya seperti biasa sama, cuma bedanya hasilnya. Kalau kami ngomong banyak tapi pemirsa dan sahabat-sahabat tidak mencoba, kan tidak tahu. Harus mencoba ini. Nanti akan glowing. Dan yang ternyata nggak kalah dahsyatnya, kami punya produk sabun, tapi namanya sorban semua ini. Saya kok namanya sorban, udahlah, saya percaya diri saja lah. Nama sorban ini punya keberkahan lah. Walaupun cuma ini sabun ini, dapat sabun. Nah.
Oke. Ini sabun kecantikan. Saya bikin tadi awalnya ini sebagai sabun kecantikan. Karena apa? Ya istri-istri kita sering ke salon facial itu 70.000, 100.000, repot kita ya. Kalau pakai ini harganya ekonomis, dibuka dipotong jadi 4 saja, itu untuk 1 bulan ini. Ternyata setelah dicoba untuk yang lain, untuk gatal, ketombe, itu ternyata dahsyat. Jadi ini produk ini dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa ini dari Ibnu. Ini sabunnya dahsyat. Ini untuk teman-teman yang di pesantren dan sebagainya ini. Penyakit kulit ya. Penyakit kulit, gatal. Dahsyat ini madu sorban. Sabunnya ini yang dahsyat. Yes. Nah, satu ada produk andalan kami, yang satu adalah Platinum 3-in-1. Platinum 3-in-1. Nah, ini ada 3 produk di mix menjadi satu di sini. Bee Pollen, Royal Jelly sama madu yang matangnya sempurna. Nah, ini disatukan untuk apa ini? Untuk penyakit-penyakit keras. Yang punya ginjal, gagal ginjal, kanker, ini pakai ini dari Bro. Batu ginjal. Iya Kan pakainya. keras itu, batu sih. Ini pakainya ini Platinum 3-in-1. Jadi begitu dari Bro, ada beberapa produk ini sekitar ada 11 produk kami yang saya yakin ketemu siapa bisa tawarkan yang mana. Jadi tidak ada alasan lah untuk tidak bisa jualan atau memasarkan produk ini. Saya yakin. Karena segmen apapun, cewek masuk, anak-anak masuk, orang tua masuk, yang sehat juga masuk, yang sakit juga bisa. Jadi ini saya yakin sekali madu sorban bisa diterima oleh masyarakat di Indonesia ini. Ini banyak banget ternyata. Saya dengarnya juga kayaknya kalau diulang dari awal saya nggak bisa, lupa ini banyak. Tapi bukan berarti saya mengacukan atau mengesampingkan apa yang sudah disampaikan tadi. Yang jelas secara garis besar seluruh produk yang ada ini untuk kesehatan masyarakat ya. Ya, jelas itu. Ada juga yang buat hewan itu tadi burung. Ada ya, tetes mata. Nah, ini kan luar biasa. Hanya saja pertanyaan saya dari sekian ini kan ada yang di mix ini. Biar sahabat-sahabat paham juga dan tidak timbul pertanyaan. Yang di mix ini bukan berarti olahan ya. Bukan. Sama-sama madu murni yang semua dihasilkan oleh lebah. Iya betul. Hanya dicampurkan saja. Iya kan tadi yang dihasilkan oleh lebah itu ada 4. Satu adalah madu, 2 propolis, 3 bee pollen, yang keempat royal jelly. 4 itu. Dimik kan sama saja sebenarnya, murni karena tidak campur yang apapun, itu hasil daripada lebah. Tidak dari luar itu. Ini saya juga baru tahu ini madu lebah ini bisa menghasilkan. Ya taunya cuma madu, ternyata ada 4 ini sahabat. Iya. Ada royal dari jelly. Umur mungkin sahabat sekarang umur berapa? Baru tahu sekarang bahwa lebah itu umur penghasil hasilannya ada 4. Ada 4 varian. Sekarang sahabat umur berapa? Saya yakin bukan hanya saya yang baru tahu, tapi banyak sahabat-sahabat. Kemudian pemasaran. Ini sahabat, omset ataupun pemasarannya ini kemana saja? Apakah dari 60 itu hanya di wilayah Banyumas atau sudah sampai kemana? Alhamdulillah ada di beberapa cabang di Jawa Tengah. Ini yang sudah ada itu di Kabupaten Cilacap, itu sudah ada cabangnya. Di Kabupaten Tegal juga sudah ada. Terus di Purbalingga juga ada. Dan dahsyat luar biasa di DKI Jakarta, ibu kota Indonesia ini. Itu baru kemarin kita buka cabang di sana. Alhamdulillah luar biasa. Ini bisa tembus ibu kota, dan saya berharap di ibu kota nanti bisa berkembang dengan baik, bisa diterima, karena saya yakin kualitas kami, slogannya kualitas kami tidak main-main, ini akan membawa spirit semangat sahabat-sahabat dalam berniaga di madu. Saya akan jaga kualitas itu karena pertaruhan ini namanya sorban komandan ya, madunya sorban. Saya tidak mau ini main-main, tidak mau, saya mau serius dan jaga kualitas untuk bisa selalu diterima di tengah-tengah masyarakat produk ini. Oh iya. Mantap, ini ibu kota. Berarti nanti kalau ibu kotanya pindah juga ekspansi ke sana juga. Oh itu pasti, karena ini luar biasa ansor bazar ada di mana-mana. Oh iya. Sahabat-sahabat. Kalau itu pasti, itu pasti. Maksudnya madunya ini bisa. Semestinya ya bisa komandan. Harus bisa. Walaupun kita harus berjuang ya, harus berjuang. Menawarkan, mengajak sahabat-sahabat karena nggak mudah
300 tahun lebih negeri ini dijajah. Ya, Iya. dari kebiasaan bekerja itu ya biasa di lingkungan kalau berangkat pagi, pulangnya siang, berangkat siang, pulang sore, pulang malam. Ya, kalau jualan ini kadang-kadang kan hanya main saja tapi bawa produk seolah-olah itu nggak kerja. Tapi justru luar biasa. Rasulullah kan ngajari berniaga, komandan. Dan ini saya coba ikut lah. Dan alhamdulillah hari ini Nah, itu. omsetnya luar biasa. Nah, berapa lumayan. itu omsetnya yang sekarang ini? Ya 2 tahun ini berjalan. Ya alhamdulillah hampir 2.500 botol satu bulan, komandan. Wih, mantap. Alhamdulillah. 2.500 botol sahabat. Berarti ini sudah jadi apa ya, entrepreneur, kemudian sudah jadi pengusaha ini Ya. katanya, Mas. Belajar pelan-pelan dan itu tapi cepat dan Oh, pelan-pelan tapi cepat. mantap ini. Pelan-pelan tapi 2.500 kalau tadi 60 ya, 60. Apa ini bahasanya, karyawan atau mitra ini? Mitra, saya justru mengajak sahabat-sahabat bergabung di Rumah Madu Murni Sorban Indonesia. Kenapa ada rumah ini kalimatnya? Rumah, biar madu ini punya kita semua, bukan hanya milik saya, tapi punya sahabat-sahabat, punya mitra yang mau bersama-sama bergabung di Rumah Madu ini. Diajari oleh kita bukan hanya mengajak sahabat ini madu loh dijual, bukan begitu Mas Ibnu. Tapi saya mengajak sahabat-sahabat bergabung menjadi mitra. Tinggal duplikasi saja yang sudah kami lakukan. Kami sudah punya tim manajemen, bagaimana manajerialnya, bagaimana product knowledge-nya, dan juga bagaimana cara memasarkannya, bagaimana presentasinya, pegang mic dan sebagainya. Kita ada pendidikannya sampai sekarang sudah lulus 9 kali pertemuan yang kita bikin di manajemen kita. Saya yakin sahabat-sahabat akan mampu untuk bermandiri berniaga, menjadi seorang pebisnis. Jadi bukan hanya penjual, janganlah bisnis dari itu. Bisnis, mantap. Ini berarti membangun mindset kepada sahabat-sahabat. Sahabat itu tidak hanya sebatas penjual. Jangan ya. Berniaga iya, tapi tidak hanya sebatas, mohon maaf, karyawan-karyawan saja ataupun ini. Ini mengajak sahabat-sahabat yang ada di Rumah Madu Murni Sorban Menjadi untuk pebisnis. pebisnis, bahwa rumah itu tadi milik kita bersama. Milik kita Berarti bersama. sukses bersama. Bersama dengan penuh keberkahan. Alhamdulillah. Jumat kita setoran penjualan itu ada kotak infak masuk ke situ. Kegiatan-kegiatan sosial kita banyak. Ya enggak seberapa sih, tapi ya ada bedah rumah, ada masjid dan sebagainya yang perlu dibantu. Kita terus bergerak di sana. Nah ini di situ bendera Ansor Pasar saya kibarkan besar-besar di situ. Dengan produk kita begitu dan ini sudah memberikan manfaat yang luar biasa, bahwa ngaji ngader makaryo dari PC Ansor Banyumas ini sudah benar-benar dilaksanakan. Kan kebanyakan kan begitu. Saya ikut pengkaderan, kemandirian ekonomi materinya, atau ya bahasanya itu materinya tidak jauh-jauh temanya dari ekonomi. Ya, kebanyakan hanya keinginan tapi realisasinya. Berarti ngaji ngopi ya paling ya ayo kita belajar bersama tapi serius dan harus ada hasil. Kita udah punya istri kok ya, di belakang itu juga harus beres. Kalau hanya main-main saja dan tidak menghasilkan, ya jangan dilakukan karena kita punya tanggung jawab sebagai pribadi, seorang ayah, sebagai kader Ansor Banser. Ini harus bisa dibagi. Nah ini kan sudah 2 tahun bisnis ini. Ini kan kalau di dunia bisnis itu kan ada legalitasnya dong. Enggak, apalagi madu. Apalagi madu. Madu ini kan orang taunya adalah penyembuh segala penyakit. Tapi tadi ada madu murni, ada madu lahan. Kalau nanti malah efeknya enggak baik kan juga enggak baik juga buat organisasi. Nah, makanya ada jaminan atau semacam legalitas legal formalnya dari Madu Murni Sorban ini, apakah sudah ada apa belum? Ya minimal ya kita tahu, karena makanan atau minuman itu halal lah. Itu pasti kan, maksudnya bisa nggak dijelaskan kepada teman-teman? Alhamdulillah, proses yang kita jalani selama 2 tahun ini, sudah ada PIRT-nya, sudah ada kita, alhamdulillah. Juga yang enggak kalah menariknya, kita juga sudah ada logo halalnya, dan ini ada suratnya dari Majelis Ulama Indonesia. Ini mau ragu apa lagi? Bukan hanya itu, satu lagi kita ada ngantongi
uji laboratorium dari Bro. Ada. Berarti kemurnian dan bebas dari sakarin dan bakteri skolat itu ada kita. Nah, bentar. Sakarin sama kalau bakteri sakarin itu apa? Bukan sakarin itu. Kemudian bakteri skolat lah. Padahal di Banser ada bahasa skolat itu loh, Komandan. Skolat maksudnya bukan sekolah, Komandan. Itu apa? Sakarin itu apa? Bakteri skolat itu apa biar ini yang murni dengan asli dibedakan di situ. Kalau kita tidak mengandung gula yang bikinan tidak. Karena manis yang dihasilkan oleh lebah ya berupa madu ini dan produk yang lain itu ada 2 unsur, frukosa dan glukosa. Frukosa dan glukosa itu yang menjadikan manisnya ini manis alami. Makanya yang punya lagi diberi ujian Allah itu kena penyakit diabetes atau yang kita kenal dengan gula itu boleh mengonsumsi madu ini. Karena apa? Pankreas yang rusak yang tidak bisa memproduksi segala makanan diolah oleh pankreas menjadi insulin itu bisa selesai pakai ini. Udah harus ke pankreas karena frukosa dan glukosa ini yang menimbulkan manis dalam madu ini langsung diserap oleh tubuh. Udah harus lewat pankreas. Nah ini Komandan itu. Oke, sahabat-sahabat ya, luar biasa ini Rumah Madu Muni Sorban. Kalau kepengin dari PC atau PW dan tidak menutup kemungkinan sampai tingkat ranting pun, kalau punya badan usaha yang benar-benar untuk organisasi, kemandirian organisasi, ekonomi organisasi, kepengin kita masukkan ke dalam programnya Ansor Podcast, bisa sahabat-sahabat. Yang penting bisa benar-benar memberikan kemanfaatan kepada anggota, khususnya kader, kemudian juga sudah jelas produknya yang benar-benar berkualitas, otomatis dong. Nah, ini sahabat-sahabat, ayo kita bangun mindset kita untuk berniaga, berbisnis. Kemandirian. Tetapi kemandirian ini ataupun bisnis ini untuk organisasi, tidak hanya untuk pribadi. Nah, itu yang penting sahabat-sahabat. Jangan kita terkoloni dalam mindset ataupun pemikiran setiap kegiatan itu dengan proposal. Itu kan identiknya kita. Ya, kita udah dewasa. Kita harus dewasa dan membuktikan bahwa Ansor Banser bisa berniaga, bisa berbisnis yang manfaatnya untuk orang lain juga. Betul dari Bro. Jadi boleh ya saya sedikit bicara. Silahkan sahabat-sahabat semuanya yang ada di Nusantara untuk kalau bisa dan mau berbisnis bersama kami, bergabunglah dengan Rumah Madu Muni Sorban Indonesia. Silahkan dan nanti akan kami dampingi ya, akan kami juga tuntun, manajemen kami akan terus memfollow up dan sebagainya untuk sahabat-sahabat menjadi sukses menjadi pebisnis di madu. Silahkan nanti ada nomor di sini, nomor HP bisa dihubungi. Begitu sahabat-sahabat, dan jangan pernah tidak percaya diri. Kita bisa, orang lain bisa kok. Kenapa kita tidak? Yakin saja. Doa-doa kiai, doa-doa orang tua kita menyertai kita semuanya, sahabat. Mantap sahabat Andri ini. Tepuk tangan dulu sahabat Andri. Nah, ini tadi closing apa gimana ini? Tapi saya promo mumpung ada di Ansor ini, silakan. Ya, ini sudah kita dengar bersama tadi dari awal berdirinya seperti apa, kemudian pasarnya kemana, kemudian lagi ada jenis produknya apa saja. Nah, untuk harga tadi di nomor yang sudah tertera tadi bisa komunikasi. Dan apalagi pasti ada kemudahan untuk bergabung untuk sahabat-sahabat Ansor Banser. Silakan di nomor yang ada di depan nanti bisa komunikasi, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Apa syaratnya? Syaratnya spirit semangat untuk tidak mau menyerah, membuktikan bahwa untuk bisa, dan berikutnya adalah jujur. Ya tadi tambahannya harus pintar, perkaliannya pintar, pembagiannya pintar, dan maksudnya begini, merasa jual sendirian, untungnya besar. Mengajak yang lain kan berarti harus ditambah itu, tema tambahan ini. Tapi kalau sudah banyak penjualan kita, dikalikan ini,
pendapatannya. Tapi setelahnya disetorkannya bagi-baginya harus benar. Mana yang harus disetorkan, mana yang buat kantong sendiri. Saya yakin bis itu akan lama, akan long time. Oke. Belajar matematik ini sahabat. Dari tambahan ini. Perkalian. Kemudian setelah itu ada perkalian dan setelah dapat hasil harus bisa bagi-bagian. Bagi-baginya harus benar. Iya. Ternyata matematik tidak hanya teori saja, bisa dipraktekkan. Oke, sahabat-sahabat, ini sudah cukup panjang terkait salah satu badan usaha ataupun kegiatan ekonomi di PC Ansor Kabupaten Banyumas. Yang uniknya kembali di awal ini malah Kasat Korjap ini ya. Kalau biasanya kalau di sini komandan itu Kasat Korjap itu ceritanya ya pasukan. Ini malah ceritanya ekonomi. Tetap pimpin pasukan kok. Nah, tapi ini mungkin menjadi awal ke depan itu silahkan sahabat-sahabat bisa DM, bisa inbox, hubungi akun media sosial dari Ansor Podcast. Nanti bisa kita agendakan untuk ikut podcast di sini. Wah, ini sudah mau tutup. Ada apa lagi itu komandan? Oh ya ini legal formal dari produk kita. Oh ya. Enggak sampaikan ini. Nah ini uji laboratorium dari Rumah Madu Murni Sorban Indonesia. Sudah ada. Nah, jelas nggak? Ya, jelas lah. Masa enggak? Terus rebrandingnya, ini PIRT-nya juga sudah, sahabat. Ini Majelis Ulama Indonesia halal. MUI-nya halal sudah. Benar. Ya, cet. Ya. Kalau masih ragu aneh, komandan. Oh, begitu. Aneh. Siap. Oke, sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabat-sahabat Ansor di seluruh Nusantara, ekonomi menjadi titik yang harus diperhatikan di setiap organisasi, apalagi di Gerakan Muda Ansor. Tiba kita di penghujung acara malam hari ini, mungkin closing statement dari sahabat Andri ini biar membangun semangat untuk berniaga, tetapi organisasi kegiatan ini juga bisa tetap berjalan. Itu silakan. Siap sahabat-sahabat semuanya di Nusantara, alhamdulillah malam hari ini di pimpinan Ansor Pusat saya diberi kesempatan untuk di meja yang hangat ini. Silakan sahabat-sahabat, jangan pernah ragu sahabat dengan kemampuan sahabat-sahabat sendiri. Sudah menjadi anggota Ansor sponsor saja itu sebuah keberkahan yang luar biasa. Tapi sahabat-sahabat harus bisa membuktikan kemanfaatan pada organisasi di bidang manapun. Saya tidak lagi pamer, saya Kasat Korjap, tapi saya mau berniaga dan juga bagaimana mengembangkan ekonomi di Kabupaten Banyumas, dan mohon doanya di seluruh Nusantara nanti ada Madu Sorban. Jangan ragu sahabat, kita pasti bisa kalau kita mau jalani proses ini dengan sungguh-sungguh. Dan satu sahabat yang saya pesan, sikap sahabat. Yang kita kenal adalah adab. Sikap kita menjalani apapun, sikap kita 100% dan action 100% sahabat. Saya yakin sampai dengan finish yang mempesona dan penuh keberkahan sahabat. Salam sehat dan sukses untuk kita semuanya sahabat. Terima kasih dari bro. Alhamdulillah, mantap. Oke, terima kasih untuk sahabat Andri. Oh ya, sedikit saja. Biar karena ini kan dari Banyumas kan. Siap. Tadi di awal orang ngapak, orang kepenak. Ya. Acak ataupun berjualan madu dengan bahasa Banyumas. Oke. Bahasa ngapak ya. Apalah. Siap, ya misalkan ayo beli produk kami dengan harga murah tapi dengan bahasa terserah lah. Pokoknya bahasanya bahasa Banyumas ini. Siap dari bro ya. Aja kelalen sedulur kabeh nggih. Nang Indonesia nang Nusantara. Nek ngene madu ke ya Madu Sorban. Wis genah murine usah ragu. Ngone Ansor Banser, ya.
aja ragu-ragu. Nginume madune ya madu sorban, aja nginum madu liyane. Kita wis duwe dhewek nggih. Iya, wis duwe dhewek. Aja ragu-ragu lah, aja ragu-ragu. Yakin bae ngombene nginume madune madu sorban. Bisa sahabat. Acak kelalen. Oke, terima kasih luar biasa sahabat Andri, semoga selalu sehat dan amin. salam buat sahabat-sahabat Ansor Banser Banyumas dan seluruh tim Rumah Madu Murni Sorban ya. Siap, mari saya sampaikan kepada beliau, mereka semuanya. Semoga termasuk ketua PJ Ansor Banyumas ya. Siap, hari ini Gus Lukman luar biasa beliau. Sahabat Nanti Gus Lukman, saya sampaikan beliau. mohon disampaikan salam saya, salam hangat saya. Siap dari bro. Ya. Dan terima kasih pada sahabat-sahabat kepada cek. Ya. 1 2. Ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, tiba di penghujung acara Ansor Podcast. Jangan lupa subscribe dan like serta komen di YouTube Gerakan Pemuda Ansor, kemudian di akun Ansor Podcast. Oke, terima kasih. Banyak salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.